Apa aku tidak bisa datang? Yang Kai sangat marah. Melangkah ke paviliun. Dan menatap lelaki tua itu dengan tatapan bermusuhan. Wu Kuang, apa yang akan kamu lakukan? Sebelumnya, perwujudan mengirimkan transmisi suara ke Yang Kai. Mengatakan bahwa ia telah memperhatikan aura hukum pertempuran pemakan surga. Yang Kai merasa sedikit tidak enak. Setelah dia memasuki tempat ini, ternyata adalah Wu Kuang. Terakhir kali dia melihat Wu Kuang, dia masih di dunia leluhur. Dia tidak pernah berpikir untuk melihat pria ini lagi kali ini. Dia benar-benar datang untuk menelan Starfield-nya sendiri. Jika bukan karena Duan Hongchen dan jiwa kembarnya, Yang Kai tidak akan berbicara omong kosong dengannya dan bertarung secara langsung. Meskipun Wu Kuang adalah Kaisar Agung, dia mungkin belum sepenuhnya pulih. Yang Kai lebih dari sedikit lebih kuat dari perjalanannya sebelumnya ke Pulau Naga. Ada 4 Demon Rache Half Science di bawahnya. Jadi dia benar-benar tidak takut padanya. Yang Kai memasuki paviliun. Mei Jiwer juga masuk, berdiri di belakang Yang Kai. Wajahnya tetap waspada. Batu ilahi di tangannya menjadi lebih erat. Dapat dilihat bahwa Master Starfield dan lelaki tua ini harus saling mengenal. Tetapi dia takut mereka tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Master Starfield memiliki prasangka terhadap lelaki tua itu. Jadi dia secara alami tidak menunjukkan wajah yang baik. Wu Kuang mengerjap dan kemudian tersenyum. Apakah Starfield itu milikmu? Dia juga orang yang cerdas. Dia terkejut melihat Yang Kai muncul di sini. Tetapi dia dengan cepat memahami seluruh situasi. Maksud kamu apa? Yang Kai membungkuk dan menamparkan papan catur di depannya. Si kembar hitam dan putih terguncang. Dan mereka tiba-tiba menjadi berantakan. Wu Kuang mengerutkan kening dan melihat ke papan catur. Dan menghela nafas dengan santai. Aku akan menang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, apa yang kamu lakukan? Hei? Sebelum dia selesai berbicara, Yang Kai langsung membalik papan catur kepadanya. Sekarang si kembar hitam dan putih semuanya terbang. Wu Kuang tertawa. Tahukah kamu apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu baru saja membunuh banyak orang dengan gerakan ini? Ketika dia mengatakan ini, Yang Kai menemukan sesuatu yang salah di papan catur. Demonic Ki melonjak. Dan tangannya terentang menangkap bidak catur itu. Yang Kai memegang banyak bidak catur. Dia terkejut dan gemetar. Wu Kuang tiba-tiba menyipitkan mata. Menatap Yang Kai. Ki iblis? Apakah kamu menjadi iblis? Momentumnya luar biasa. Selama mata tidak buta, mereka dapat melihat beberapa petunjuk. Wajah Yang Kai pucat. Dia menatap bidak catur di tangannya. Dan kelopak matanya terus berdetak. Apa yang kamu lakukan? Wu Kuang tersenyum. Menarik. Menarik. Kamu telah menjadi iblis. Tetapi mengapa kamu tidak kehilangan akal? Jika itu nyaman, bisakah kamu membiarkan orang tua melihatnya? Yang Kai berkata dengan wajah dingin. Kamu bisa melihatnya jika kamu mau. Tetapi itu tidak sia-sia. Wu Kuang tersenyum dan mengangguk. Jika kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tanyakan saja. Yang Kai hanya mendengus. Duduk di kursi di seberangnya. Dengan hati-hati meletakkan bidak catur di tangannya ke papan catur satu persatu. Dia tidak mengembalikan posisi semula. Mereka hanya ditempatkan secara acak. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa potongan-potongan itu dan memastikan semuanya baik-baik saja. Lalu dia menarik napas panjang. Mei Jiwer tidak mengerti mengapa Yang Kai begitu memperhatikan bidak catur itu. Ketika dia melirik papan catur dengan rasa ingin tahu, ekspresinya lesu, dan matanya berdiri di tempat kosong, seolah-olah jiwa ilahinya telah diambil dan menjadi mayat berjalan. Tiba-tiba kekuatan lembut membungkus dirinya. Mei Jiwer tiba-tiba pulih. Wajah cantik itu pucat, dan dia berkata dengan takjub, Tuanku, papan catur dan bidak catur ini. Aku tahu, Yang Kai mengangguk. Wajah Mei Jiwer menjadi lebih pucat setelah mendengar ini. Jika dia curiga bahwa dia telah melakukan kesalahan barusan, maka setelah mendapatkan jawaban Yang Kai, dia tidak tahu bahwa apa yang dia lihat itu benar. Papan catur. Di mana papan catur? Ini jelas merupakan langit berbintang yang luas. Potongan catur itu sama sekali bukan bidak catur, melainkan bintang. Orang tua di depanku, yang terlihat seperti ketenangan ilahi dan fitur seperti bijak, sebenarnya menggunakan Starry Sky sebagai mainannya. Tiba-tiba melihat pemandangan seperti itu, kultivasi Mei Jiwer Origin King Realm segera diambil. Jika Yang Kai tidak tepat waktu, dia takut dia benar-benar akan menjadi zombie. Sekarang dia mengerti apa yang dikatakan lelaki tua itu barusan. Potongan catur itu adalah bintang sungguhan. Di setiap bintang ada jutaan makhluk hidup. Yang Kai mengangkat papan catur. Ini setara dengan mengangkat potongan langit berbintang itu. Bidak catur terbang keluar, dan bintang-bintang akan bergetar. Bisakah kamu tidak mati setelah itu? Untungnya, Yang Kai bereaksi dengan cepat dan mengumpulkan kembali bidak catur yang terbang. Jika tidak maka akan benar-benar membunuh makhluk hidup itu.
Mei Jiwer benar-benar terpana. Sedikit bertanya-tanya apakah ini kenyataan atau ilusi. Jika itu ilusi, itu akan terlalu realistis. Jika itu kenyataan, adakah yang bisa melakukan hal seperti itu di dunia nyata? Saat pikirannya berputar, Yang Kai mengulurkan tangan. Wu Kuang tidak sopan. Meletakkan dua jari di pergelangan tangan Yang Kai untuk menyelidiki situasi di tubuhnya. Sambil tertawa. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Yang Kai mendengus dingin. Senior Hong Chen di sini. Jika kamu bisa membunuhku, lakukan saja. Mei Jiwer mengira Wu Kuang sedang bermain catur sendirian. Tetapi Yang Kai tahu bahwa dia sedang bermain melawan Duan Hong Chen. Karena Kaisar Agung Hong Chen dapat bermain melawan Wu Kuang, dia secara alami akan mencegahnya bergerak. Jadi Yang Kai tidak khawatir bahwa Wu Kuang akan menjadi apapun baginya. Wu Kuang tersenyum lembut. Dengan ekspresi meremehkan. Hantu tua itu telah lama dimurnikan oleh raja ini. Tidak ada orang seperti Duan Hong Chen di dunia ini. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka mulutnya lagi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Pak Tua masih hidup dan sehat. Yang Kai menyeringai. Saya telah melihat senior. Senior baik-baik saja. Maka junior sangat senang. Wu Kuang mengangguk. Lalu memandang Mei Jiwer yang berdiri di belakang Yang Kai dan berkata. Gadis kecil itu terlihat bagus. Ini yang baru? Yang Kai membuat malu. Ini adalah orang-orang di Starfield saya. Saya baru saja membawanya ke sini. Wu Kuang mendengar ini menjadi cerah. Dan berkata kepada Mei Jiwer. Gadis kecil. Karena kamu di sini. Apakah kamu ingin tinggal dan melayani raja ini? Raja ini dapat memberitahu kamu Dao Agung? Kaisar Agung Hong Chen. Temperamennya adalah yang paling bebas dan mudah. Tetapi sejak peristiwa Laut Fragmen Bintang dan jiwanya telah terikat pada Wu Kuang, dia tidak pernah lagi merasakan alkohol, daging, atau kecantikan di sekitarnya. Membosankan dan akan mendapatkan berjamur. Jarang ada orang yang datang ke sini. Secara alami, dia ingin dia tinggal. Lebih baik memiliki gadis kecil yang cantik daripada menghadapi Wu Kuang sepanjang hari. Dengan peluang besar di depan matanya, wajah Mei Jiwer pucat, menggelengkan kepalanya menjadi mainan. Dia tidak tahu situasinya. Dia hanya merasa bahwa lelaki tua di depannya tidak terlihat seperti orang baik, dan sedikit gila. Bagaimana dia bisa berani tinggal? Adapun Dao Agung tertinggi, siapa yang tahu apa yang dia katakan itu benar atau salah? Wu Kuang tidak memaksakan diri ketika melihat ini. Dia hanya menghela nafas, sayang sekali. Setelah mengatakan itu, dia mengangguk ke Yang Kai. Kamu bisa memberitahunya. Yang Kai mengangguk, mengulurkan tangannya dan menyalakan papan catur dan berkata, apa ini? Wu Kuang memiringkan kepalanya dan melihat dengan hati-hati ke tubuh Yang Kai. Dia menjawab tanpa berpikir, Starfield Matahari Darah. Meskipun dia memiliki tebakan di benaknya, ketika Wu Kuang mengakui, Yang Kai masih menarik napas dalam-dalam. Kamu menyempurnakan Starfield menjadi benda ini? Yang Kai tidak tahu di mana medan bintang matahari darah itu, dan dia belum pernah mendengarnya. Keberadaan yang sama dengan Starfield Heng Luo. Tetapi sekarang, itu berubah menjadi papan catur. Wu Kuang tertawa. Apa yang aneh tentang ini? Ada begitu banyak di langit. Yang Kai mendongak. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dan dia melihat di langit. Nebula besar dan kecil melayang, sebesar pengki sekecil wastafel. Mereka sedikit terpisah satu sama lain dan tidak cocok satu sama lain. Tanpa kata-kata Wu Kuang. Bahkan jika Yang Kai melihat nebula ini, dia hanya akan berpikir bahwa nebula ini sedikit aneh. Tetapi setelah mendengarkan kata-katanya, ketika dia melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa gugusan nebula adalah sebenarnya Starfield. Yang Kai melihatnya. Dan di nebula itu, bintang-bintang budidaya sekecil debu. Dan di atas debu ini, masih ada ratusan juta makhluk hidup. Tapi makhluk-makhluk ini seperti bidak catur di papan catur. Mereka sama sekali tidak tahu situasi mereka sendiri. Dan mereka masih melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Situasi kamu di dalam tubuh benar-benar aneh. Jelas bahwa kamu penuh dengan ki iblis. Tetapi mengapa kamu tidak terpengaruh olehnya? Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa tubuh dan kesadaran kamu aman? Wu Kuang bertanya. Apakah kamu tahu ki iblis? Yang Kai bertanya balik. Wu Kuang tersenyum dalam. Saya tahu banyak yang tidak kamu ketahui. Bukankah kamu di dunia leluhur? Mengapa kamu datang ke sini? Di mana ini? Yang Kai tidak repot-repot melibatkan ki iblis dengannya. Dan sekarang yang paling penting adalah memahami apa yang dia lakukan. Ini adalah dunia leluhur, Wu Kuang menjawab. Kentut, Yang Kai berseru. Dia pernah ke wilayah leluhur. Bagaimana bisa terlihat seperti ini? Tapi ketika dia memikirkannya lagi, kabut tua ini dapat menyempurnakan Starfield menjadi papan catur, nebula, dan pemurnian dunia leluhur menjadi taman tidak mengejutkan. Setelah ragu-ragu, Yang Kai mengerutkan kening.
Dunia kecil? Wu Kuang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alam semesta besar. Yang Kai mengubah wajahnya, menatap Wu Kuang dengan ngeri. Tetapi dia tahu bahwa Wu Kuang tidak melebih-lebihkan. Mei Jiwer hanya memperhatikan bahwa energi spiritual dunia di sini sangat kaya tetapi tidak menyadari bahwa hukum langit dan bumi juga sangat kuat. Sama seperti Star Boundary dan Demon Territory, keduanya adalah hal besar. Meskipun tempat ini sedikit lebih rendah, itu tidak jauh. Dia menoleh ke Wu Kuang dan berkata, "Kamu memasuki dunia leluhur dari Istana Naga untuk menyempurnakan dunia leluhur?" "Ya. Dunia leluhur adalah akar dari semua Starfield alam yang lebih rendah. Apa yang dilakukan raja ini dapat menggandakan hasil untuk setengah upaya." "Apa yang akan kamu lakukan?" Yang Kai menatapnya dengan bingung. Wu Kuang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa memberitahumu ini." "Berhenti sejenak. Tapi karena kamu ada di sini, aku punya sesuatu yang perlu bantuanmu." "Kau pikir aku akan membantumu?" Yang Kai mencibir. Wu Kuang tidak peduli padanya. Dia hanya berkata, "Saya ingin Starfield kamu. Saya tidak tahu bahwa kamu adalah Master Starfield." Kebetulan ditelan olehnya. Tetapi tidak masalah. Tidak peduli Starfield mana. Tidak peduli siapa pemiliknya. Raja ini akan mengambilnya. Tidak hanya Starfield kamu, tetapi semua Starfield. Suara Yang Kai sedih. "Ya, saya bisa membantu jika kamu mati."